Langsung saja kita masuk ke acara utama, yaitu tausiah dari Ustadz Asni Fajri Usman SH dengan tema hubungan doa dan usaha dalam kehidupan. Silakan Ustadz, bisa dapat dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala hadzal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya muliakan Ibu Nino, Direktur PT Pesona Indonesia Jaya, kemudian beserta jajaran manajemen PT Pesona Indonesia Jaya, karyawan, serta karyawan kantor pusat Jakarta, Pesona Hotel, dan The Gade Cafe and Go. Wah, keren ya, ini orang-orang. Wah, benar, Ustaz. Benar ya? Betul sekali, Ustaz. Alhamdulillah. Iya. Sedang berhadapan nih dengan salah satu kemakmuran sebuah negara itu adalah ketika dia hidup dengan gaya usaha, ya. Ini orang-orang tangan di atas nih, bukan tangan di bawah. Iya, Pak. Tangan di atas. Jadi, iya, betul. Jadi saya sangat senang sekali ketika saya mau mengisi di sini. Saya ingat dulu ada sahabat saya, guru saya juga namanya Pak Ruli. Ini juga yang hubungi saya dulu, saya pernah mengisi di, kalau nggak salah saya di di Pegadaian Syariah di depan di Senen. Oh ya. Jadi teringat kembali, dan mudah-mudahan ini cara kita bersilaturahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayah kepada kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan hari ini, karena saya basicnya seorang trainer juga motivator, maka gaya saya memberikan tausiah itu jadinya jadi juru kompor gitu. Saya cocoknya itu kalau omzet nggak kecapai, Bu, undang saya, Bu, biar saya panasin gitu ya. Jadi karena kata Ibu tadi misinya gayanya gaya anak muda campur-campur, ya udahlah saya pakai campur-campur kan. Apalagi saya kan asalnya dari Sumatera, jadi gayanya belak-belakan dikit ya. Baik. Jadi setelah saya mendapatkan judul itu, akhirnya saya meramu dalam satu rahasia yang kita sebut tuh rahasia kebahagiaan. Nah, kalau ada slide-nya kita udah kirim, boleh nanti ditampilkan untuk kita belajar bersama. Semoga dengan pertemuan ini ada inspirasi baru, ada cara-cara kerja baru yang membuat setiap kita itu menemukan makna daripada pengajian kita. Ya, saya menganggap judul itu semua saya rangkum dalam satu judul yang namanya adalah rahasia kebahagiaan. Karena setiap orang di dunia itu yang diinginkan adalah bahagia. Makanya Allah juga menurunkan Al-Quran agar kita bahagia. Nah, kalau udah ada jiwa bahagia di dalam diri kita, maka kita telah mendapatkan sejengkal surga, itu sudah sangat dekat. Jadi surga itu sudah hadir pada orang-orang yang memiliki kebahagiaan. Nah, saya buat satu kata, sedikit kita pakai kata-kata magic, agar masuk ke dalam pikiran kita gitu. Akhirnya saya mengumpulkan rasa kebahagiaan itu dari materi yang diberikan kepada kita adalah duit. Nah, pasti kita ngebayangin duit itu ya, yang 10.000, 100.000, kemudian 50.000 ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi biar gampang nih. Jadi ada kalimat Arabnya gini, la fulus mampus gitu. Ada fulus mulus katanya. Ya, jadi ternyata anak hepeng anak inong. Siapa itu? Benar, itu bahasa kampung saya itu. Jadi kita ingin bicara duit nih, duit dalam perspektif agama ya. Nah, jadi sehingga kita lebih gampang untuk mengasosiasikan alur-alur pikiran kita, sehingga ini loh yang sebenarnya selama ini yang terhambat di perusahaan kita, di keluarga kita, kemudian di tingkah laku kita gitu. Karena kita berharap dengan kita belajar materi ini, kita semuanya bisa mendapatkan inspirasi, bahkan punya jurus-jurus baru menghadapi bisnis dalam keadaan corona kayak beginian gitu.
Dan ternyata Islam itu unik sekali gitu. Islam itu agama yang mengakomodir semuanya. Sebelum mulai, saya ingin bercerita terlebih dahulu Bapak Ibu. Yang pertama adalah, saya ingin katakan, Amerika itu kenapa maju? Karena dia menggunakan platform dia yang disebut dengan kapitalisme. Ketika mereka meyakini platform hidupnya itu kapitalisme, dia maju. Dan itu fakta. Segala sesuatu yang bersifat fakta itu akan diikuti orang itu. Dan terbukti dia jadi negara maju dengan kapitalismenya. Time is money. Semua dihitung dengan uang, semua dihitung dengan angka. Dan dia memang terbukti maju sampai sekarang. Kemudian ada yang kedua nih, kita mulai. Yang namanya Cina. Cina menggunakan konsep komunisme. Nggak pakai Tuhan, pokoknya sosial aja semua. Dan terbukti dia juga maju gitu. Ini fakta-fakta lapangan. Sehingga dua negara ini hari ini menjadi kiblat bagi semua orang. Dan dua negara inilah yang kemudian mempengaruhi semua banyak negara. Saya katakan Indonesia ini unik Bapak Ibu sekalian. Dia punya platform sendiri. Tidak kapitalis, juga tidak sosialis. Yaitu Pancasila gitu. Tapi dalam perjalanannya 76 tahun belum kebukti maju gitu. Jadi ada apa? Gitu kan? Nah, jadi ada apa di situ? Sehingga saya melihat ini selalu saya sampaikan bahwa kita itu memiliki sebuah platform yang suatu saat akan dipakai oleh negara lain. Ternyata kelebihan daripada Pancasila ini mengadopsi daripada Al-Quran, Islam yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam program beliau membuat sebuah perubahan masyarakat di zamannya yang disebut dengan Piagam Madinah, di mana mengakomodir semua orang dalam satu cerita platform yang namanya Piagam Madinah. Nah, saya ingin memulai dari situ ceritanya Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu Indonesia ini, negara kita sangat memungkinkan kita menjadi negara maju karena kita punya platform yang unik banget. Ya, diakomodir semua agama dalam satu cerita yang namanya Pancasila. Nah, saya mulai dari ini karena memang Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi hebat. Apalagi yang namanya Pegadaian Syariah, apalagi yang namanya ini PT Pesona Indonesia Jaya. Jadi kenapa saya mulai dari Indonesia? Karena tadi ada kata Pesona Indonesia Jaya. Ini doa Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa orang yang ngasih nama ini dikayakan oleh Allah, diberikan rahmat dan hidayah. Namanya saja sudah keren banget. Ya. Pesona Indonesia Jaya. Sudah pasti ini, insya Allah ini perusahaan yang paling bergengsi yang sebentar lagi akan sejajar dengan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Apalagi tadi saya dengar ada cerita tentang hotel, kemudian pegadaian dan lain sebagainya. Baik, dari cerita ini baru kita lanjut. Nah, kenapa saya ingin bicara duit? Nah, duit itu singkatan dari doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Kenapa kita ingin bicara tentang doa? Kenapa kita ingin bicara tentang usaha? Kenapa kita ingin bicara tentang ikhtiar? Kenapa ingin bicara tentang tawakal? Karena ini masalah ketika kita ingin membangun diri kita menjadi takwa bagi personal. Kita ingin jadi orang yang bertakwa. Yang kedua, kita ingin membangun perusahaan kita bahwa ketika kita menjalankan dengan nilai-nilai agama, perusahaan kita menjadi yang terdepan. Saya yakin semua kita tidak lari dari yang namanya membuat peta jalan sukses dari sebuah usaha. Roadmap, ada KPI, Key Indicator Performance. Semua dirancang sedemikian rupa. Kok usahanya jadi kayak begini gitu? Kok tidak naik? Ada apa? Kita melupakan tadi. Apa itu? Ada duit di situ yang tidak kita ambil gitu. Jadi apa kaitannya tadi Pancasila, duit dan usaha gitu kan? Saya ngajain Bapak Ibu agar kita ingin saya bangun adalah bahwa hari ini itu kita negara paling bergengsi dan insya Allah Cina dengan Amerika akan barengan dengan kita insya Allah. Karena kita punya platform yang unik. Oke. Kembali lagi ke cerita tadi. Saya yakin tidak ada di antara kita yang tidak sepakat bahwa dasar negara kita Pancasila gitu ya Bapak Ibu. Baik. Kalau dunia usaha dari PT Pesona Indonesia ini menjalankan nilai-nilai yang ada di Pancasila saja sudah hebat. Apalagi menjalankan nilai-nilai yang ada di Al-Quran gitu.
Oke, kita mulai dari kata duit. Duit ini 4 unsur di mana orang closing menjadi pemenang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pertama, ketika kita membuat planning, perencanaan bagaimana dari Januari sampai dengan Desember, nanti kita akan evaluasi dalam waktu tertentu tentang omzet kita, peningkatan kita. Planning itu tidak akan dapat ketok palu dari Allah Subhanahu wa taala kalau tidak punya sifat dua. Sifat pertama adalah disebut dengan berharap-harap. Jadi ketika kita menjadi seorang muslim, maka muslim yang baik itu adalah punya sifat namanya berharap-harap. Sederhananya kalimatnya gini, jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan. Nah, itu harus ada. Muslim itu harus punya sifat kekhawatiran akan apa yang dia perbuat. Jangan-jangan Allah sayang nggak ya sama kita? Jangan-jangan Allah bantu nggak kita? Itu harap. Kalau bahasa sederhananya, khauf dan roja. Jadi seorang muslim ini, dua sifat ini harus ada. Yang kedua apa? Khauf, takut. Jadi roja dan khauf itu penting. Takut itu, ya Allah, bukan takut pesimis, tapi ya Allah, aku masih banyak dosa ya Allah. Ya Allah, aku punya program kayak begini. Tolong kau bantu ya Allah. Jadi ketergantungan kita kepada Allah itu sangat penting. Maka oleh karena itu saya menganjurkan kita semuanya punya waktu juga untuk belajar yang namanya tasawuf. Karena tasawuf itu perangkat, alat instrumen juga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi nilai mahabbatullah itu yang harus hidup. Makanya ada kaitannya dengan doa. Nah, jadi duit pertama itu adalah doa. Setiap kita itu punya keinginan untuk selalu berdoa. Nah, peluang doa itu banyak banget. Nah, yang pertama, kita bisa berdoa di waktu-waktu yang mustajabah. Selepas sholat fardu, kemudian jelang asar. Ya itu kan waktu-waktu yang mustajabah. Tahajudan. Jadi berdoa itu sebanyak-banyaknya. Nah, kalau kata Al-Quran itu, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah berkata ya kepada hambanya, ud'uni astajib lakum. Itu kan fi'il amar. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Jadi kalau kita sederhananya kayak begini. Kalau Bapak Ibu hari ini mengalami gangguan kesusahan dalam diri Anda, itu nggak usah bingung-bingung lihat indikatornya. Lihat hari ini kita seberapa banyak sih berdoa kepada Allah. Jadi berdoa sama Allah itu terserah bahasanya apa aja. Nggak ada masalah dengan bahasa. Nggak ada masalah dengan permintaan kita gitu. Karena doa sampai sekarang itu gratis, nggak bayar, nggak kena pajak. Jadi nggak ada masalah. Ya Allah, berikanlah PT Pesona Indonesia Jaya, di mana saya bekerja dan dengan visi yang kami bangun, misi yang kami bangun, Engkau berikan rezeki ya Allah 15 triliun ya Allah tahun ini. Amin, Bu. Amin. Amin, amin. Amin ya. Amin. Mbak, Kan kalau amin. Amin, 15 amin, triliun amin. kan keren, Mbak. Iya kan? Amin, Pak. 15 Banyak yang triliun. aminin. Ya Amin. Allah. Terima kasih. ya Amin, Allah. amin ya. Jadi kalau ada rezeki sekitar 15 triliun kan doa itu nggak kena pajak, nggak ada malaikat bilang itu kebanyakan lu minta sama Tuhan lu. Kena pajak lu, nggak boleh, nggak ada. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya akan kukabulkan. Jadi memulai sesuatu dengan doa, mengerjakan sesuatu dengan doa, dan mengakhiri sesuatu dengan doa. Itu yang disebut dengan karakter muslim, khauf dan raja. Nah, doa itu akan membuat Allah jatuh cinta kalau kita tahu cara berdoanya. Maka melihatlah waktu-waktu berdoa. Karena kalau kita rajin berdoa, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala melihat ini orang serius gitu loh. Ya Allah, ampunkanlah dosa keluargaku, anakku, kemudian semua orang-orang yang beriman ya Allah, sahabatku yang menghinaku, yang menghargaiku, dan ya Allah cabutlah hutang-hutang, minta sama Allah. Nah ini yang hilang Bapak Ibu sekalian di setiap kita, bahwa sifat khauf dan raja ini mulai hilang. Sehingga kita itu hidupnya datar gitu. Nah, ini yang nggak boleh lagi datar, kita nggak boleh datar. Kita harus setiap hari memulai dengan doa,
mengerjakan proses dengan doa, dan mengakhiri juga dengan doa. Itu penting. Saya punya pengalaman Bapak Ibu sekalian, ya. Saya bangun sebuah NGO yang bergerak di manajemen rumah Quran. Nah, dan memang promotor awal itu adalah Pegadaian Syariah dulu. Saya ingat benar. Ketika itu saya datang ke Pegadaian Syariah, saya bilang saya ingin buat rumah Quran. Nah, ini pengalaman spiritual saya, dan saya akan dirikan sebanyak 1 juta rumah Quran di Indonesia. Seperti sebuah mimpi, tapi saya berdoa, terus berdoa. Alhamdulillah dengan doa Ibu, sekarang saya sudah punya murid 12.000, Bu. Dan semuanya belajarnya gratis, dan saya punya satu sekolah hanya karena doa. Nah, jadi apa yang ingin saya sampaikan, saya kerjakan. Dan Alhamdulillah 3 tahun saya berdoa, terus berdoa, dari saya belum punya anak, 15 tahun, tahun ke-16 saya punya anak. Padahal dokter vonis saya itu sudah nggak bisa punya anak. Tapi Allah kasih, karena doa. Dan yang terakhir, Alhamdulillah saya punya 3 unit perusahaan di Jakarta. Karena doa. Jadi keyakinan itu penting. Nah, oleh karena itu, apa yang hilang dari Muslim, saya ulangi lagi, adalah intensitas kita berdoa kepada Allah itu kurang. Sehingga nilai merayu kita kepada Allah kurang. Ayo kita bayangkan itu. Nggak perlu bahasa Arab, nggak perlu bahasa Inggris, bahasa yang tahu aja Allah tahu. Karena Allah ingin lihat ketergantungan kita tadi. Makanya di Pancasila itu kan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yuk kita amalkan itu. Bagaimana Allah itu benar-benar mempengaruhi kita. Karena kita Tuhan kita yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Jadi orang-orang akan melihat ternyata orang Indonesia dengan menjalankan platformnya sendiri, dia menjadi negara yang besar dan berkembang. Bahkan di negara maju sejajar dengan negara-negara yang ada. Dan ini dakwah yang luar biasa. Dakwah yang sangat luar biasa. Kenapa saya mengatakan ini kepada kita semuanya? Karena saya mempelajari itu. Sejarah Indonesia saya pelajari. Hukum-hukum positif saya pelajari. Karena saya nggak mau jadi ustadz, lalu saya nggak ngerti KUHP. Saya banyak lihat ustadz masuk penjara karena nggak ngerti hukum. Nah, makanya saya mendalami khusus hukum itu. Sehingga ketika saya lihat Al-Quran, Al-Quran bicara begini, hadis bicara begini, kemudian ijma ulama bicara begini, hukum positif yang sedang saya hidup di Indonesia itu bicaranya kayak mana sih? Gitu loh. Sehingga kita berani berjalan dan berani mengendalikan bagaimana sih jalan yang harus kita bangun oleh kita semuanya. Oke. Yang pertama saya ulangi, duit itu D pertama itu doa. Saya ulangi sekali lagi adalah Bapak Ibu mulai sekarang marilah kita berlatih di awal berdoa, dalam proses berdoa, di akhir berdoa. Sehingga antara planning yang kita buat, kemudian peta jalan yang sudah kita buat, itu selalu ada ketergantungan Allah bersama Allah. Selalu melibatkan Allah di dalam perjalanannya. Percaya saya, itulah orang-orang yang akan menemukan kebahagiaan dan dia bisa menemukan target-target itu. Karena Allah memiliki semuanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan Allah yang menjaga dan menguji kita. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua adalah usaha. Jadi, usaha ini juga ada cerita tersendiri Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Setiap perusahaan itu pasti ada jurusnya. Nah, bagaimana misalnya PT Pesona Indonesia Jaya membangun jurus-jurusnya untuk bisa bertahan di dalam keadaan COVID kayak begini. Pasti ada. Nah, usaha ini di dalam Islam Allah mengatakan adalah wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum. Jadi dan bekerjalah kamu, nanti Allah, Rasul, dan orang-orang beriman akan menilai pekerjaan kamu. Artinya apa? Ketika ada kata wa qul i'malu dan bekerjalah kamu, di sini ada unsur yang harus disiapkan oleh setiap personal adalah nilai-nilai profesional. Yang kedua apa? Nilai-nilai kolaborasi. Jadi kalau nilai-nilai profesional ini ada di setiap orang, ini terutama di teman-teman di HRD yang memonitoring pekerjaan sahabat-sahabat kita, Bapak Ibu, maka nilai-nilai profesional tidak cukup. Harus ditambah dengan nilai-nilai kolaborasi. Apa itu kolaborasi?
Kolaborasi adalah kalau bahasa kita tuh amal jama'i. Di mana ya si A, si B, si C, si D yang memiliki berbagai macam keahlian itu menyatu dalam keahlian bersama yang mengedepankan visi dan misi kita. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan visi dan misi manusia. Kira-kira untuk apa kita hidup di dunia? Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi pada Allah. Jadi kalau kita ini siapa nih? Kita adalah orang-orang yang mengabdi kepada Allah. Jadi nilai-nilai abdi, Abdullah, itu harus ada dalam diri kita. Itu visi manusia. Hakikat dari hidup adalah mengabdi pada Allah. Hakikat dari hidup adalah bagaimana kita menyerahkan diri pada Allah dan Allah sayang dan jatuh cinta pada kita. Sehingga kita layak untuk ditempatkan dengan rahmatnya ke dalam surganya. Kan hidup ini paling ada 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Setelah itu kita kembali pada Allah. Apalagi dalam keadaan COVID kayak begini. Pasti kita tidak semua kita bisa hidup lama. Ada aja setiap hari orang yang meninggal. Kenapa? Karena itu tadi. Karena alam, keadaan menuntut kita untuk profesional dan kolaborasi. Jadi yang kedua adalah nilai-nilai kolaborasi itu harus muncul. Kebersamaan dalam berkarya. Seperti hari ini kan. Semua ada yang bagian hotel ikut acara, ada yang bagian The Gade Cafe and Gold ikut acara, kemudian ada kantor manajemen ya. Nah, saya ingat saya pernah ngopi nih di Gade Cafe nih. Tepatnya di Jakarta mana nih, saya ingat nih. Keren, kopinya enak banget, saya udah rasa. Ternyata ini kan nilai-nilai profesional. Orang yang melihat Pegadaian itu hanya tempat tukar emas, rupanya bisa duduk juga, bisa minum kopi, sambil. Ini nilai-nilai profesional. Nah, oleh karena itu, yang ketiga setelah profesional, seorang muslim harus profesional, seorang muslim harus siap berkolaborasi, maka yang ketiga lah, seorang muslim itu harus kreatif. Kreatif dan inovatif. Tadi Ibu mengatakan bahwa di sini banyak anak muda. Ini masih idenya segar-segar banget. Jadi jangan takut beride-ide gitu. Nah, masyarakat Indonesia, kemudian anak-anak milenial Indonesia, jangan takut beride-ide. Ide itu, ada orang ide baru keluar kalau ada uang di depan. Ada orang, uang mengikuti ide. Itu bedanya. Nah, kita Indonesia ini, ya, terutama nih Bapak Ibu sekalian, Islam mengajarkan kita kenapa harus wakuni malu dan bekerjalah. Supaya ide itu keluar. Jadi orang beriman itu dia punya banyak ide Bapak Ibu sekalian. Jadi yang harus kita bangun dalam diri kita semua adalah bagaimana ide itu diikuti oleh uang. Coba Bapak Ibu kita ikut rapat, lalu ide kita diikuti oleh uang. Bukan uang mengikuti ide. Kalau uang mengikuti ide itu nggak sulit. Tapi ketika ide diikuti oleh uang itu sulit. Nah itulah kira-kira pola-pola usaha yang ingin saya maksud. Yang pertama adalah punya nilai-nilai profesional. Yang kedua adalah dia memiliki sifat seorang muslim itu suka kolaborasi, suka rame-rame, mengakui kelemahan dan mengakui kelebihan. Yang ketiga kreatif dan inovatif. Nah, 3 hal tadi. Kalau doa tadi saya ingin menyampaikan adalah bahwa doa itu harus dimulai dari fase awal, tengah, dan akhir. Nah, komponen-komponen ini akan memberikan satu kesempurnaan kita dalam menuju kebahagiaan itu. Yang ketiga, I. Kalau tadi duit ya, doa, usaha, I, ikhtiar. Nah, menarik Bu. Ikhtiar itu adalah usaha yang disertai doa yang untuk mewujudkan satu tujuan. Nah, saya udah ikhtiar. Berarti sudah melakukan pekerjaan, lalu ada doa yang nggak berhenti. Jadi doa dan usaha yang berkesinambungan itu namanya ikhtiar. Nah, jadi kalau kita sudah punya sifat ikhtiar, maka itu kita telah memenuhi salah satu prasyarat daripada rahasia kebahagiaan kita itu. Makanya antara hubungan doa, usaha, dan kebahagiaan, itu salah satu syarat yang ketiga adalah seorang muslim harus punya sifat ikhtiar. Nah, saya ulangi, ikhtiar adalah
usaha yang disertai doa untuk mewujudkan tujuannya. Dan yang terakhir adalah apa itu? Tawakal. Tawakal adalah seseorang yang sudah bekerja maksimal lalu menyerahkan semuanya kepada Allah secara totalitas. Nah, unsur tawakal itu apa gitu? Tawakal itu unsurnya ada dua. Yang pertama unsur tawakal itu adalah ikhlas, yang kedua adalah usaha maksimal. Nah, inilah rahasia-rahasia kalau Bapak Ibu sekalian melakukan dan menjalankan sesuai tahapan yang saya sampaikan, insya Allah yang pertama akan lahir satu kesimpulan di dalam diri kita. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa barang siapa yang bekerja, dialah yang mendapatkannya. Barang siapa yang menanam, dia akan memetik. Gak ada sejarahnya orang nanam padi, dia dapatnya apel. Nggak mungkin. Sunatullahnya nanam padi, dapatnya padi. Sunatullahnya nanam mangga, maka yang akan dipetik mangga. Nah, jadi itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apabila seorang muslim, dia selalu menyertai doa, lalu dia melakukan kegiatan usaha dengan maksimal dengan 3 hal tadi, ya, ada nilai profesional, kemudian kolaborasi dan kreatif, lalu dia berikhtiar, ya, ikhtiar itu dia jaga betul peta jalan menuju ke keberhasilannya, maka dia tutup dengan tawakal, apapun yang dikerjakan, insya Allah dia akan menemukan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apabila dia seorang pengusaha, maka dia akan sukses dengan usahanya. Apabila dia seorang karyawan, dia akan sukses dengan karyawannya. Apabila dia seorang manajer, dia akan sukses dengan manajernya. Itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita diskusi. Mudah-mudahan dengan diskusi nanti kita akan menemukan pencerahan-pencerahan baru dalam tahapan bagaimana membangun personal building kita. Sehingga yang terjadi dalam diri kita adalah hari demi hari kita adalah hari-hari yang mendapatkan kebahagiaan, kebahagiaan, dan kebahagiaan. Baik, terima kasih Ustadz Asmi. Masya Allah, terima kasih sekali atas kajiannya. Seperti disampaikan tadi, yang dapat saya rangkum mungkin ya, tentang rahasia kebahagiaan itu sendiri, yaitu ada singkatannya dari kata duit, yaitu doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Baik, selanjutnya kita langsung masuk saja ke sesi tanya-jawab atau diskusi ya Ustadz. Silahkan Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz, dapat raise hand atau langsung berbicara. Silahkan. Iya. Udah, saya tanya sebagai pembuka. Oh iya, baik Pak Ase, silakan. Pak Salamun Edi. Silakan. Baik. Assalamualaikum Ustadz Asmi. Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Ustadz. Ini kan ada rahasianya tuh di duit nih, hepeng. Ya, benar. Kita sudah berdoa, kayaknya sudah doanya udah pagi siang malam. Kita udah usahanya kayak udah pol-polan juga, ikhtiarnya juga, tawakalnya juga. Tapi kok kayaknya masih apa yang kita minta, saya minta itu kok belum terpenuhi. Itu kira-kira apa yang masih kurang ya Ustadz? Itu aja dulu Ustadz, sebagai pembuka. Baik. Biar nanti teman-teman juga mau nanya. Makasih Ustadz. Baik. Kita jawab langsung atau gimana nih Ibu Moderator? Ya, silakan langsung Pak Ustadz. Boleh langsung dibahas. Terima kasih Pak. Dengan Pak siapa? Pak Ahmad ya? Pak Salamun Edi. Pak Salamun Edi ya. Terima kasih Pak Salamun Edi. Ini Oke, baik. Jadi Pak, itu memang pertanyaan selanjutnya. Biasanya kalau saya kasih materi kayak begini, pertanyaannya itu pasti kayak gitu Pak. Berarti ini materi masuk dalam pikiran kita. Karena kan saya juga belajar NLP nih. Saya harus buat Bapak Ibu itu alam bawah sadarnya bermain. Gitu. Baik. Memang saya senang dengan ilmu-ilmu ilmiah. Logika-logika agama ini dicampur antara logika dengan kegaiban. Oke. Doa itu Pak Salman Edi kan gaib ya. Ya kan?
doa. Kita nggak tahu tuh gimana tanda-tanda dikabulkannya juga kita paling nebak-nebak atau ada fakta gitu kan. Misalnya gini, kita berdoa, ya Allah berikanlah saya punya anak. Terus punya anak apakah itu doa kita diterima? Pasti kita tanya-tanya juga kan. Terus kalau anak kok tiba-tiba saya nggak bahagia. Nah, jadi macam-macam. Kemudian doa itu gaib. Usaha itu narasi. Ya kan, kita ini bicara tentang narasi, bicara tentang kegaiban kan. Teoritis itu. Ikhtiar juga demikian. Tawakal juga demikian. Maka muncullah pertanyaan, udah melakukan keempat syarat ini, duit ini, tapi kok belum gitu kan? Nah, ini kita bongkar. Saya mulai dari cerita ya. Karena memang Al-Quran itu juga suka cerita. Saya ulangi cerita saya aja, Pak. Saya ini, Pak, menikah itu 15 tahun, Pak. Istri saya dokter ahli. Dua-duanya nggak ada sakit. Tahu-tahu divonis nggak bisa punya anak. Apa yang saya lakukan pada pernikahan saya ke-10? Pada tahun pernikahan saya yang ke-10, saya mempertajam doa saya, Pak. Dan saya mewakafkan diri dengan Al-Quran. Saya bilang sama Allah, ya Allah, menurut saya ini saya mau piara anak yatim. Saya mau menolong anak yatim. Saya mau hidup dengan Al-Quran, ya Allah. Dan saya nggak peduli entah kapan kau berikan anak kepada saya. Itu saya lakukan dan saya jalani, Pak. Biasanya doa itu sehari 5 kali. Saya naikkan tensinya menjadi sehari 15 kali, Pak. Itu aja. Bahkan yang terjadi itu persis kayak Pak Salamun Edi bilang juga. Itu udah doa-doa kok belum muncul gitu kan. Udah 2 tahun doa kok nggak ada tanda. Waduh. Mungkin Tuhan belum sayang sama saya. Dijawab lagi oleh hati. Kamu belum maksimal. Nggak mungkin Tuhan nggak sayang sama kita gitu. Tuhan pasti kasih pada saat yang tepat gitu. Kalau Bapak punya tujuan A, lalu belum diberikan oleh Allah, bukan belum diberi. Allah itu tandanya Allah sayang kepada kita. Allah memberi kita pada saat yang tepat, Pak. Jadi pada saat kita butuh ada. Sekarang saya tanya sama Pak Salamun Edi. Kalau hari ini Pak Salamun Edi nanti tepat pada pukul 17 sore nanti dikasih uang 5 triliun. Kira-kira Pak Salamun Edi mau gunain kemana tuh uang? Paling hanya bisa menjawab sekitar. Amin, Pak. Saya sedekahkan sama Pak Azmi. Amin. Paling sedekahkan kan? Saya tanya ini sekarang. Seandainya uang 15 triliun itu dikasih sama Heritano pada jam 17, dia bisa muter cepat nggak, Pak? Pasti. Khairul Tanjung, pasti. Orang-orang yang ngerti putar uang, pasti. Berarti situ ada apa? Ada cara Allah memberikan kasih sayang gitu. Sederhananya begitu, Pak. Jadi saya lihat, ternyata Pak, alhamdulillah pada tahun ke-16 saya menikah, lahir tuh anak saya. 16 tahun, Pak. Sampai saya nggak percaya tuh anak. Tapi apa yang terjadi? Baru saya menyadari, ternyata sekaranglah saat yang tepat Allah beri saya punya anak. Kenapa? Karena pada saat saya fasilitas sudah cukup. Coba kalau dulu Pak, baru nikah dulu kan kita ilmunya ilmu, semangatnya kan semangat 45, Pak. Pokoknya nikah aja gitu kan. Begitu punya anak, bingung, rumah nggak punya, ya pembantu kagak ada, mobil belum punya anak 1, lahir lagi 2, ingus-ingus lagi, sehingga dia menderita dalam waktu kita besarkan kan. Ya saya baru tahu gini cara Allah sayang. Karena kan Allah ingin kasih tahu bahwa Ustadz Azmi, kamu mau tahu kan kayak mana ngurus anak gitu kan. Kita kan nggak peduli mau dia nanti kita umur udah 60 dia udah besar, kita juga nggak perlu peduli dengan itu. Karena kita punya cara kematian masing-masing. Ada orang anaknya lahir pada saat dia menikah, besok suaminya meninggal, yatim dia. Ada orang anaknya lahir di umur pernikahan 10 tahun, tapi dia nggak mati-mati, nggak yatim-yatim juga kan. Jadi itu cara Allah gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau begitu apa yang harus kita beri motivasi? Yang pertama, apakah Pak Edi sudah menjalankan nggak syarat-syarat Allah jatuh cinta pada Bapak gitu? Gitu, Pak. Jadi Allah itu ingin kita tuh jatuh cinta, makanya Allah tuh maha pencemburu, Pak. Makanya nggak boleh kita sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal kibr. Itu hadis. La yadkhulul jannah, la tidak yadkhulul, nggak masuk surga. Man kana, barang siapa yang ada di hatinya mithqala dzarratin, sebesar zarah sombong, nggak masuk surga. Coba bayangin tuh, Pak. Ini kita ini udah taat banget, udah oke banget semua.
Standar operasional prosedur masuk surga udah selesai. Tapi begitu di cross check, Pak, ya kan? Ya kan? Dipakai apa itu? Barcode, ketahuan ada sombong, mithqala dzarratin. Di screen gitu, Pak. Nggak masuk surga. Coba bayangin, sholat kita. Hanya gara-gara sombong. Artinya apa? Yang berhak sombong itu Allah. Jadi kalau gitu apa masalah kita? Musnahkan sombong. Karena bukan pakaian kita. Nah, ketika kita berhenti berdoa, kita berhenti berusaha, berhenti ikhtiar, berhenti tawakal, kita berarti setelah membuka awal dari pintu kesombongan kita. Makanya Allah menjauh. Sederhana gini nih, untuk Bu Nino kan, level top management. Ini udah buat program nih 15 triliun nih tahun ini harus dapat, baik dari hotel, baik dari itu kedai kopi, baik dari itu pegadaian semua ya. Pertanyaannya sudah tak maksimal. Kalau sudah mengikuti langkah tadi Bu, ketemu itu angka. Amin ya Allah. Kenapa? Karena kita akan bermain ide-ide baru Pak. Nah ide-ide baru itu tidak lahir kalau kita tidak melewati syarat-syarat jatuh cintanya Allah pada kita. Nah, Bapak Ibu mau tahu nggak syarat-syarat jatuh cintanya Allah pada kita? Saya ulangi. 2 ya Bu, harus ada di antara kita. Seorang manajer, seorang direktur itu harus punya 2 hal kalau dia muslim. Apa itu? Saya ulangi, khauf dan raja. Rasa berharap dan rasa takut pada Allah. Itu harus dipasang. Cemas kita nih, ya Allah, kok sayang nggak sama aku ya Allah. Jadi kita itu membuat diri itu pasrah banget sama Allah gitu. Maka saya bilang, saya sarankan Bapak Ibu harus belajar juga itu namanya tasawuf. Karena orang yang udah belajar tasawuf, orang belajar tentang mahabbatullah, itu cara memandangnya beda, Pak. Kalau orang ilmiah belajar tasawuf itu beda dengan orang non ilmiah belajar tasawuf, Pak. Karena makrifat itu, Pak, akan membuka satu cerita berbeda cara pandang, Pak. Oke, saya gambarkan lagi ilustrasinya. Pak Salamun Edy sekarang diangkat menjadi orang top leader pegadaian syariah. Oke, kemudian ada satu lagi, Bapak Presiden Jokowi diangkat jadi ini contoh Pak ya. Bapak Presiden Jokowi diangkat menjadi komisaris utama Pertamina misal, ketika beliau sudah pensiun. Kira-kira cara berpikir Bapak Salamun Edy dengan Pak Presiden Jokowi beda nggak? Beda Pak. Artinya apa? Berarti situ kan ada cerita tingkatan pikiran Pak. Nah, sama juga orang berdoa. Orang yang menyimpulkan di awal itu adalah orang yang tidak siap untuk hidup. Karena sebuah kesimpulan tidak pernah ada di awal. Kesimpulan itu selalu adanya di akhir. Buat karya tulis, pasti kesimpulannya di akhir. Buat skripsi, kesimpulannya di akhir. Buat tesis, kesimpulannya di akhir. Buat disertasi, kesimpulannya di akhir. Jadi gambarannya kayak begitu. Jadi oleh karena itu yang harus dilakukan oleh kita adalah coba kulik-kulik kembali, ya. Kulik-kulik itu oprek-oprek kembali. Syarat-syarat kemenangan apa? Syarat-syarat jatuh cinta Allah apa yang belum kita penuhi? Pasti ketahuan. Pasti ketahuannya apa? Durasi doanya belum meningkat. Durasi usahanya belum bertambah. Durasi ikhtiarnya belum nambah. Jam terbang tawakalnya belum main. Nah, di situ Pak. Di situ dan disebut dengan muhasabah. Kalau bahasa kerennya itu monef. Muhasabah introspeksi diri, monef monitoring dan evaluating. Maka sebuah perusahaan yang hebat itu adalah dia memiliki kekuatan monitoring dan evaluating. Makanya Rasulullah sebelum tidur itu monef diri, Pak. Jadi Rasulullah itu sebelum tidur itu dia ambil waktu, ya, baginda Nabi Muhammad SAW, ambil waktu, lalu dia memonitoring diri dia. Pekerjaannya, kecintaannya kepada Allah, hubungannya dengan manusia, hubungannya dengan umat, semua beliau itu. Nah, dipakai oleh manajemen barat. Apa yang membuat sebuah perusahaan itu maju? Karena kemampuan monitoring dan evaluating. Nah, itu jarang kita pakai untuk diri kita. Sehingga kita itu hidupnya flat. Seharusnya umur 40 itu udah apa yang kita lakukan. Umur 50 itu apa yang kita lakukan. Umur 60 itu udah apa yang kita lakukan. Nah, begitu juga perusahaan. Sama dia, Pak. Yang hilang dari umat muslim adalah kemampuan monitoring dan evaluating. Yang kita kenal dengan nama muhasabah. Bagaimana? Baik, kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian.
Ada yang mau bertanya kepada Ustadz Asni dari Pesona Hotel mungkin atau dari tim Degade juga? Silahkan, langsung saja disampaikan. Kalau nggak ada. Silakan Bapak Ibu. Iya, silakan Bapak Ibu. Siapa itu? Siapa? Belum ada nih. Kalau belum ada saya deh, boleh? Iya, Bu. Monggo. Ya. Baik, Ustadz Asmi tadi udah langsung dirangkap di awal oleh Pak Salamun Edi ya. Jadi saya menyambung aja nih Pak. Kalau sudah berusaha semaksimal mungkin sampai duitnya tuh tadi sudah dikeluarkan semuanya, kemudian sampai di titik pasrah. Nah, perbedaan titik pasrah dengan yang udah deh gimana nih Ustadz? Kebanyakan kan ini anak-anak milenial, jadi bahasanya seperti itu ya Pak, ya Ustadz ya. Yeah. Udah semua duitnya dikeluarkan, sudah deh, sudah pasrah. Nah, pasrahnya nih udah pasrah yang sudah tidak bisa melakukan lagi usaha tersebut, duit tersebut, atau Ustadz bisa memberikan clue lagi kalau sudah sampai duitnya sudah habis, sudah menipis gitu, udah sampai ke titik pasrah tadi, harus apa yang kita lakukan Ustadz? Oke. Menarik ya pertanyaannya, karena saya seorang motivator, saya nggak akan menyerah untuk memberikan solusi. Oke, baik. Jadi gini Bu, yang pertama itu, saya ulangi lagi, sebenarnya dalam perjuangan kehidupan kita itu tidak ada yang namanya titik akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu." Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan ikatlah kesabaranmu. Jadi kalau ada yang tanya ke saya, Pak Ustadz, apakah sabar itu ada batasnya? Saya jawab nggak ada. Sabar itu yang ada adalah bertahan dengan sabar atau mengikat kesabaran. Karena orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang mampu mengikat kesabaran, bukan kehabisan sabar. Makanya ayat-ayat itu wasabiru warabitu. Jadi ibarat sapu lidi, dikumpulkan satu lalu diikat, maka kalau disapu itu bersih. Sehingga sabar itu kan kata-kata yang sering diulang oleh Allah di dalam Al-Quran. Oke, gimana nih kalau kita udah sampai titik pasrah, tapi yang kita inginkan belum ketemu. Apa yang harus kita lakukan? Nah gitu ya Bu ya. Yang pertama, jangan pernah berhenti positif pada Allah. Kita tuh nggak mau main lagi di kuadran negatif. Jadi seorang hamba Allah apabila dia sudah bermain di kuadran positif, maka dia menemukan banyak solusi, Bu. Sederhana gini, saya kasih sebuah rumus, Bapak Ibu, supaya nanti terus akan termotivasi. Sigma masalah, jumlah masalah itu harus lebih kecil daripada sigma solusi, maka Anda menang. Apabila seseorang punya 3 masalah, lalu dia masih punya 4 solusi, dia menang, karena 1 solusi dia dapat. Jadi ini, kalau ibu misalnya di rumah itu punya 3 masalah, lalu ibu punya 4 solusi, ibu tetap menang. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Apa? Al-Qur'an sebagai solusi bagi kita. Jadi kalau kita udah berada pada titik pasrah, maka langkah yang kita lakukan selanjutnya adalah berpikiran positif pada Allah. Karena ketika kita berpikiran positif pada Allah, maka pada saat itu naik kembali semangat kita untuk mencari solusi. Gak ada orang Bu yang sukses tanpa dia melihat pada titik positif. Yang kedua, setelah Anda mampu berpikir positif pada Allah, maka yang kedua adalah seberapa besar
kesalahan yang Anda miliki, maka putar arah sekarang juga. Kita kadang-kadang begitu merasa bersalah itu tidak mau bangkit, nggak mau putar arah. Seharusnya kita itu melakukan putar arah, maju lagi. Maka nggak boleh lari daripada tujuan hidup. Apalagi kan Bapak Ibu ini, mohon maaf nih, hidupnya kan rutinitas kan. Rumah, kantor, hari Minggu ke puncak. Kalau sekarang, apalagi udah kerja di rumah dengan online, berpetak aja kita kalau bahasa Sumatera. Petak lagi. Kebun nggak pernah lihat lagi. Villa nggak pernah lihat lagi ya. Ya pasti cara berpikir kita tuh cara berpikir berpeta itu, Bapak Ibu, terframe. Makanya putar arah sekarang juga itu penting. Jadi positif, putar arah sekarang juga. Yang ketiga adalah apabila pekerjaan kita dengan niat kita mendapatkan ridha Allah, maka otak kita akan menerjemahkan pekerjaan yang kita lakukan setiap hari itu adalah nilai pahala yang Allah beri dalam ladang amal kita. Jadi kalau kita melihat setiap pekerjaan itu adalah ladang amal, maka nggak ada urusan dengan kepasrahan. Saya ulangi, apabila kita melihat pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, adalah sebagai ladang amal, maka tidak mungkin orang itu hidup dengan nilai kepasrahan. Ya, tinggal pindahkan kuadran Bapak Ibu. Jangan sering hidup di kuadran negatif. Hiduplah di kuadran positif. Kalau kita hidup di kuadran positif, maka cara memandang kita itu pasti berbeda. Sehingga orang nggak tahu kita punya masalah. Karena kita dengan Allah saja yang tahu. Kenapa harus begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Karena Allah mengatakan, Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu. Allah lah yang menjadikan kepadamu malam agar kamu beristirahat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah kepunyaan Allah langit dan bumi. Lagi-lagi kita kembali. Sejauh apa kita merasakan bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Kalau doa, tadi duit tadi yang belum menumpukan kebahagiaan, doa, usaha, ikhtiar, tawakal belum menumpukan kebahagiaan. Bukan belum menumbuhkan kebahagiaan, sudah masuk pada proses kebahagiaan. Namun, kita belum melihat dan merasakan proses kebahagiaan itu bagaimana. Nah, jadi, kesimpulannya adalah selalu berpikiran positif pada Allah, kemudian jangan pernah berhenti untuk hidup dalam keadaan-keadaan positif dan membangkitkan diri dengan melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Ibu. Bagaimana Bu Endin? Terima kasih Ustadz, terima kasih masukan dan pencerahannya. Baik. Lanjut, teman-teman di kantor pusat, ada yang mau bertanya lagi atau mau sharing mungkin dengan Ustadz Asmi? Yeah. Atau dari tim Pesona Hotel? Udah sebanyak bergabung nih. Silahkan, bisa langsung. Pak Toto sharing. Biasanya Pak Toto banyak pertanyaan itu. Iya, silahkan dari Pekanbaru, dari Mana Pak Malioboro Toto? Tugu, ada dari Gresik juga, udah join, ada dari Tegal tadi saya lihat. Tegal. Silahkan. Dua-duanya. Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz. Oh, dari Pekanbaru Ustaz. Dari Pekanbaru. Pekanbaru. Silakan. Ustaz, kita sih tahu bahwa nggak ada gang buntu itu, Ustaz. Cuma kadang maksudnya pasti ada jalan keluar. Tapi kadang kan seperti tadi disampaikan Pak Salamun tadi kan, Pak Salamun Edi tadi kan, duit itu udah habis-habisan ini dari itu usaha. Nah, kadang kan ada unsur ragu, tak? Nah, bagaimana caranya atau triknya atau tipnya biar ragu itu
apa terkikis, walaupun kita udah sepakat apa nggak ada gang buntu itu nggak ada, jalan keluar itu pasti ada, tapi kadang ada unsur apa, kadang di tengah jalan ada ragu. Nah, bagaimana tipsnya untuk mengikis rasa ragu itu, tak? Itu aja sih. Oke, kita jawab ya. Oke. Terima kasih kepada Bapak yang bertanya dari Pekanbaru ya. Kalau ragu-ragu itu mundur katanya. Itu motonya kalau nggak salah saya Brimob ya. Brigade mobil gitu kan, ragu-ragu mundur. TNI entah Brimob tuh saya lupa. Jadi di dalam Islam juga Bapak Ibu, ragu-ragu itu sumbernya dari mana? Bapak Ibu tahu? Dari syaitan. Na'mal yuribu kama la yuribu. Jadi pernah nggak ngalamin udah wudhu tapi ngerasa belum wudhu mau sholat? Setan. Kok setan gangguinnya nggak berkelas gitu kan? Pas kita mau takbir Allahu Akbar kayaknya tadi belum wudhu gitu. Saya bertanya juga pada ustadz saya, kenapa sih kok gangguannya itu kayak orang belum sholat? Cuman gara-gara wudhu, kenapa nggak di dalam sholat? Dijawab. Jadi setan itu menggoda kita itu punya strategi Bapak Ibu. Nggak sama setan menggoda teman-teman di Pesona Hotel Pekanbaru dengan manajemen di Jakarta, dengan juga dengan Gade Cafe itu. Nggak sama setannya Pak. Makanya nggak sama pula perencanaannya kan. Nah itu. Pertanyaan, kenapa kita ragu? Nah, dan bagaimana cara menghilangkan keraguan? Nah, karena ragu-ragu itu dari setan, maka caranya kita basmi dulu nih setan. Caranya gimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu Pak ya. Oke. Yang ingin saya sampaikan bukan karena dia belum paham apa yang dikerjakannya. Karena amal seseorang itu akan bernilai apabila dia punya dua hal. Yang pertama adalah al-fahmu al-ikhlas. Kalau kita paham apa yang kita kerjakan, lalu kita ikhlas dengan apa yang kita kerjakan, maka akan menjadi sebuah amal yang berkualitas. Jadi ada syarat Pak untuk sebuah amal. Terus yang kedua, bagaimana caranya kita tidak mengalami downgrade atau mengalami kemunduran, nggak pernah ada rasa ragu, lalu kita bisa terus termotivasi. Satu, setelah memahami tentang al-fahmu dan al-ikhlas, maka yang Bapak lakukan adalah hendaknya setiap kita harus memiliki pelatih kehidupan. Bahasa kerennya itu murabbi, ada guru. Bahasa milenialnya ada coaching, ada coach. Makanya tren orang-orang hebat itu pasti punya coach siapa? Pelatih. Ronaldo sehebat apapun dia punya pelatih, Pak. Maka oleh karena itu apa yang hilang dari setiap orang muslim, dia kekurangan pelatih kehidupan yang mengarahkan bagaimana dia melangkah sehingga dia paham. Makanya saya sekarang ini membuka pola pelatihan ini. Apa yang terjadi? Kita menggiring anak-anak itu sampai dia menemukan mimpinya. Terus digiring, kalau yang udah menikah kita latih mereka sampai menemukan keluarga bahagia. Sama juga Pak. Bisnis tanpa pelatih itu mondar-mandir. Hidup kita tanpa pelatih itu juga nggak terarah. Makanya perlulah kita menuntut ilmu kepada orang-orang yang berilmu. Kalau ini kan kita ceramah memberikan inspirasi-inspirasi, masuk sih di kepala kita. Tapi yang lebih dahsyat Pak ketika kita punya pelatih. Jadi apa yang hilang? Saya ulangi. Karena kita nggak punya pelatih kehidupan. Contoh, bagaimana Bapak ingin menaikkan hotel Pesona Hotel menjadi hotel terbaik. Maka langkah yang dilakukan adalah mencari pelatih hotel. Yang sudah punya pengalaman hotel yang hebat, dan dia pendekatannya pada Tuhan yang bagus, itu harus kita ikuti. Sehingga jejak itu ada. Kenapa adanya Rasul? Kenapa adanya Nabi?
Karena fungsi para rasul dan nabi ini adalah untuk melatih kita agar begini loh cara beragama, begini loh cara kamu hidup, begini loh caranya kamu untuk jadi orang bahagia. Nah, ini yang kurang, menuntut ilmu, mencari pelatih-pelatih kehidupan yang terus membimbing kita sampai menuju mimpi-mimpi besar kita. Itu Pak jawabannya. Kalau itu ada, maka ragu-ragu itu akan segera hilang dalam diri kita. Saya kira demikian Bapak. Baik, bagaimana dari Pekanbaru? Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Makasih, Tat. Iya, sama-sama Pak. Oke, lanjut lagi. Kita masih ada waktu untuk tanya jawab. Mungkin satu lagi kali ya. Sebelum nanti untuk penutupnya. Silakan Bu Nelly bermuncul, mungkin ada Bu Mai juga atau rekan-rekan dari tim Outlet The Gade. Belum ada suaranya nih. Silahkan. Oh, baik Pak Moko dan Bu Ninu juga. Silahkan untuk Pak Moko. Terima kasih. Iya, Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz Azmi. Waalaikumsalam Pak Moko. Senang saya mendengarkan suara Bapak. Alhamdulillah. Pak Ustadz mohon pencerahannya. Ini kan rahasia kebahagiaan kan duit, Pak ya. Duit. Iya benar. Oke. Juga duit itu sering dikaitkan dengan untung, beruntung. Ya. Kemudian saya sering membaca juga gitu Pak Ustadz. Ternyata sebenarnya yang namanya keberuntungan itu secara definisi beruntungan secara Quran itu kadang-kadang tidak seperti apa yang kita pahamin gitu Pak. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Kalau kami kan orang awam gini, beruntung itu adalah ya kalau kita dapat cuan begitu ya. Atau dapat duit gitu. Tapi kok apakah seperti itu definisi keberuntungan menurut Al-Quran Pak? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Oke, terima kasih Pak Moko ya. Ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Jadi bagaimana dikatakan seseorang itu beruntung? Jadi baik. La'allakum tuflihun. Nah, itu sering juga tuh. Kalau kamu berpuasa maka kamu akan mudah-mudahan kamu beruntung. Jadi begini Pak. Allah menciptakan surga dan neraka. Orang masuk neraka merugi, orang masuk surga beruntung. Berarti ada apa? Surga itu ada apa? Surga itu berarti ada kebahagiaan. Sebenarnya semua orang itu ingin bahagia, Pak. Dari semua arah pikiran kita, semua arah tujuan kita itu adalah happiness, Pak. Jadi yang kita kejar sekarang bagaimana kita bahagia. Karena dari bahagia inilah awal dari segala motivasi yang muncul dari dalam diri kita. Maka definisi beruntung adalah bahagia, Pak. Nah, bahagia ini kita definisikan lagi. Yang pertama, bahagia jadi orang beriman. Pertanyaannya, kita sudah beriman apa belum? Oke, sudah beriman. Kalau sudah beriman, sholat kita bagaimana? Keimanan kita pada Allah bagaimana? Kita kaji lagi. Yang kedua, bahagia punya keluarga yang adem ayem. Baiti jannati, rumahku surgaku, nggak ada keributan, utang nggak ada, bahagia. Yang ketiga, bahagia punya harta, punya mobil, punya segala kendaraan yang dibutuhkan. Yang keempat, bahagia punya investasi di berbagai macam perusahaan. Yang keenam, bahagia punya banyak teman yang selalu saling berbagi. Yang ketujuh, bahagia bisa ngaji tiap hari. Bahagia bisa baca Quran, bisa zikir tiap hari. Itu bahagia, Pak. Jadi beruntung itu adalah bahagia. Nah, agama mengajarkan kita. Al-Quran, hadis Rasulullah, kemudian kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Semuanya itulah panduan untuk orang yang ingin beruntung. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan oleh kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang beruntung. Nah, beruntung tadi bahagia yang saya sebutkan.
Tidak cukup itu. Beruntung yang paling dirindukan oleh semua orang beriman itu yang mau kita cari. Bapak Ibu tahu? Apa beruntung yang paling dirindukan oleh orang-orang beriman? Yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah keberuntungan yang sangat luar biasa. Caranya gimana, Ustaz? Satu, selalu mengasah keikhlasan. Jadi bukan hidup ikhlas, tapi selalu mengasah keikhlasan. Ikhlas itu harus diasah. Setiap hari sampai menemukan kematian kita. Yang kedua, memiliki karakter hati dan karakter aksi. Nah, ini ada muncul sekarang. Karakter hati, setiap kita yang hari ini belum muncul, maka dimunculkan, Pak. Pertama, ikhlas. Kemudian selalu mengasah sabar. Maka saya katakan tadi bahwa sabar itu tidak ada batasnya, Pak. Jadi sabar. Hidup itu memang dalam keadaan sabar. Sebagaimana jantung sabar untuk memompa darah kepada kita, mendenyutkan untuk kita. Dan yang ketiga adalah jujur, Pak. Sejauh apa kita jujur pada Allah? Bahwa kita banyak dosa. Bahwa kita banyak berbuat maksiat masih di dunia ini. Jadi ikhlas, sabar, jujur. Yang kita tutup dengan syukur, itu sejauh apa kita mensyukuri setiap step kehidupan kita. Bayangin dari ratusan ribu manusia, kita masih bisa selamat. Padahal udah kena COVID berkali-kali, tapi masih bisa selamat. Mana syukur kita gitu. Nah, makanya beruntung itu apabila kita mampu membentuk juga yang namanya karakter hati kita. Ikhlas, sabar, jujur, syukur. Tidak cukup dengan karakter hati, Pak. Ada satu lagi yang harus ditambah lagi di dalam diri kita. Apa itu? Karakter aksi. Cara kita melakukan aksi itu sesuai tidak dengan kaedah-kaedah syarat-syarat keberuntungan. Yang pertama, dia berani. Ketika dia hidup, dia berani. As-saja'ah. Berani menjadi hamba Allah yang ikhlas. Dia memiliki pikiran yang sehat. Pikirannya sehat. Jiwanya sehat, perilakunya sehat. Itu bahagian dari beruntung. Kemudian, dia memiliki mental kaya. Apa yang harus dimiliki? Mental kayanya, kaya iman, kaya ilmu. Kemudian kaya hati dan kaya harta. Jadi harta itu bahagian dari orang beruntung. Tapi tidak bisa didapatkan apabila mindset atau pikiran kayanya nggak muncul. Dan kunci dari semua itu adalah keberuntungan itu ada di kebahagiaan. Kalau begitu, Pak Azmi, Ustadz Azmi, bagaimana kita merasakan kita di dunia ini sudah beruntung dan di akhirat akan mendapatkan keberuntungan? Jawabannya sederhana. Apakah Anda hari ini, detik ini, 30 menit ke depan Anda merasakan bahagia? Kalau Anda hari ini, Bapak Ibu, tidak merasakan bahagia, tidak selalu dalam keadaan happy every day, happy every time, happy forever, maka Anda, Bapak Ibu, belum meniti jalan-jalan keberuntungan. Karena orang beruntung itu orang yang bisa happy dalam keadaan apapun. Ini dia. Makanya kemampuan di dalam karakter hati dan karakter aksi itu menjadi satu cerita ketika kita menjadikan diri kita bagian dari orang yang beruntung. Begitu cara agama menilai. Puncak dari semua itu saat kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Jadi ketika kita di Yaumul Hisab itu kita belum ketemu. Allah Maha Kudus, Maha Suci. Kebersihan diri kita itu sangat penting. Nah, ketika kita di surga nanti, kita orang beriman merindukan, meminta kepada ya Allah, tampakkanlah kepada kami wajah-Mu ya Allah. Agar kami selama ini merindukan kerinduan kami kepadamu itu bisa kami rasakan. Itulah yang diinginkan. Jadi apabila kita sudah bisa setiap hari dalam keadaan yang happy, happy secara iman, happy secara amal, happy secara pekerjaan, maka Bapak Ibu telah melewati
satu langkah, yaitu menjadi orang yang beruntung. Tugas kita adalah membuat beruntung sampai dengan kita kembali kepada Allah yang disebut dengan husnul khotimah. Saya kira demikian Pak Moto. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz. Bagaimana Pak Moko? Udah cukup? Iya. Baik, sepertinya belum bisa online lagi. Selanjutnya kita langsung ke Bu Ninu ya. Tadi sepertinya ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Bu. Oh ya, baik. Terima kasih Mbak Tania. Ya, Bu. Ustaz Asmi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nino. Ya, baik Ustadz. Saya senang kalau dengar kata Aceh gitu ya. Kota Aceh itu juga sangat indah. Saya sudah pernah ke sana tahun 2020. Kita ada Tegade Coffee Aceh, Pak, di depan alun-alun, di depannya ya kalau apa ya, kantor gubernuran apa ya, pokoknya di prime location. Ya, di daerah Lampineng. Ya, betul. Dan dekat juga dengan masjid yang sangat terkenal itu. Masjid Raya. Iya, Masjid Raya. Itu bagus banget. Kapan-kapan kalau Ustadz Asmi pas pulang ke Aceh, nah monggo Pinara itu silahkan di Tegade Coffee Aceh, Tegade Coffee and Gold Aceh. Di sini mungkin ada yang ikut dari Aceh, ada Mas Syarif ya. Kalau biasanya headbarnya itu ada, Mas Syarif mungkin ada juga ngikut pengajian di sini dan teman-teman dari Aceh lainnya. Baik, mungkin saya mohon izin untuk bertanya tapi tidak terkait dengan materi, mungkin lebih pada pemahaman kami. Seringkali kami mendapatkan tausiah atau mungkin juga pendapat dari beberapa ustadz tentang musik, Ustadz. Musik, mendengarkan musik atau menyanyikan lagu atau istilahnya hal-hal yang terkait dengan musik. Itu sebagian mengatakan bahwa itu adalah tidak apa ya, ya haram gitu, makruh sampai haram. Tapi ada juga yang menyatakan nggak apa-apa, apalagi musik untuk dakwah yang berisi syair-syair tentang mengajak pada kebaikan, itu nggak apa-apa. Nah, kira-kira menurut Ustadz Asmi, sebenarnya kalau yang dikatakan tidak boleh itu apa ya? Apakah memang karena itu zaman Nabi nggak ada musik, itu bid'ah atau gimana? Atau memang sebenarnya musik itu identik dengan hura-hura atau hal yang mungkin negatif gitu ya. Jadi saya mohon penjelasan karena saya sendiri juga senang mendengarkan musik gitu. Tapi kalau nggak boleh ya berarti saya harus mengurangi, nggak boleh dekat-dekat dengan musik saya gitu ya. Tapi ini yang lebih punya ilmu tentang itu, saya mohon penjelasan dari Ustadz Asmi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ninuk ya. Saya ingin memulainya dari kebahagiaan. Jadi salah satu jeratan orang beragama itu ketika dia beragama Islam, maka yang dia memulainya dengan tidak bolehnya lebih banyak daripada bolehnya. Sehingga begitu berislam itu nggak bolehnya lebih banyak. Sehingga dia pusing sendiri dengan beragama. Padahal nggak begitu. Islam itu rahmatan lil alamin. Yeah. Saya adalah pegiat tahfizul Quran. Murid saya itu 12.000 dan saya punya sekolah. Itu kalau datang ke sekolah saya, anak-anak itu bermusik. Banyak juga sih pertentangannya. Cuma saya ingin bangun dialog. Kalau negara ini, ya, maka saya tadi memulai dari cerita Pancasila, komunis, dan kapitalis. Saya ingin kasih tahu, apa yang menyebabkan negara ini sering konflik? Pasti jawabannya sarah, ya. Ya kan? Nah, kalau disentil masalah fikih, ribut lagi. Jadi kita nggak maju-maju tuh negara. Kenapa? Karena kita memahami Islam menurut pikiran 1-2, tidak menggunakan fikih-fikih kenyataan yang dibutuhkan oleh rakyat hari ini gitu. Oke, kita kembali ke musik. Iya. Apa masalah dengan musik? Ya gitu kan? Yeah. Oh ini nggak boleh, ini haram. Dari segi apa? Rasulullah baginda Nabiullah Muhammad SAW ketika pulang dari perang itu ditabuhkan gendang, Bu. Tola'al badru alaina. Nabi tersenyum saja, tidak melarang. Artinya apa?
Tergantung bagaimana kita melihat. Jadi apabila musik itu mengandung syair-syair yang bersifat kemaksiatan, maka dia mengandung unsur haram. Tapi apabila musik-musik itu mengandung unsur motivasi, bahkan itu memberikan pahala, Bu. Misalnya Ibu dengar nih, lagunya Opik, ya kan? Obat hati, ada 5 perkaranya. Naik nggak iman Ibu? Oh naik, bener ya. Berarti tidak begini. Berpahala. Jadi kita memandang agama Islam yang indah ini jangan nggak bolehnya lebih banyak daripada bolehnya. Allah sampaikan, saya berdiskusi dengan salah satu ulama, urusan yang nggak boleh ditaati itu adalah hablum minallah. Tapi ketika hablum minannas, tanya toleransinya. Contohnya, karena kita jual beli, pinjam meminjam, ada aturannya kan? Ada syirkah, ada syirkah abdan, ada banyak syirkah-syirkahnya kan? Ada apa lagi tuh cara kita berdagang. Boleh. Begitu juga dengan sekarang musik ini urusan dengan Tuhan atau dengan manusia? Dengan manusia. Sekarang Ibu dengar musik instrumen. Kan kita kalau dengarnya lagunya agak ribut gitu, stres juga kita lagi kerja kan. Dengar irama-irama. Kalau saya itu kan sering dengarnya irama-irama alam kan. Instrumen-instrumen. Sesekali juga instrumennya. Saya senang dengan Kenny G. Saya dengar Kenny G. Emang kenapa? Kan cuma instrumen. Dengar saksofonnya boleh. Malah memacu boleh. Coba bayangin musik nggak boleh. Foto nggak boleh, semua nggak boleh. Ini yang kita lihat foto semuanya. Dolar, susah kok hidupnya kayak gini. Maka negara nggak maju. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Nah, jadi kesimpulan saya adalah apabila itu mengandung unsur-unsur kemaksiatan, maka itu haram. Tidak boleh. Karena itu, saya tidak mengatakan haram, saya tidak boleh. Karena kan tingkat keimanan teman-teman di Pegadaian juga beda-beda. Kan nggak ada yang semuanya ustaz juga. Nah, karena kalau saya katakan haram, nanti ada di situ dia mikir tapi sambil ngerokok. Dengar musik. Haram. Akhirnya dia nggak kerja lagi. Padahal dia orang pintar. Gimana coba, Bu? Omset kita turun kan? Nah, jadi saya lebih mengambil kepada tidak boleh. Sehingga dia tidak, jadi ada unsur lain Bu ketika kita menentukan sesuatu. Gitu. Yang kedua, apabila musik itu mengandung unsur-unsur yang memotivasi kita kedekatan kepada Allah, itu dibolehkan. Yang ketiga, apabila unsur musik-musik itu mengandung cerita-cerita alam, itu dibolehkan. Misalnya lagu, kalau kita kan balonku ada 5. Kan itu kan nggak ada hubungannya dengan lain. Tapi ketika bermaksiat baru. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Allah tahu manusia itu suka seni gitu. Nggak ada yang nggak. Jadi kesimpulannya apa? Ketika ini juga saya sering berdiskusi dengan teman-teman yang pegiat agama. Tolong dong kita itu ketika memberikan sebuah kalimat haram, halal, itu diberikan juga dispensasi bagaimana menerjemahkannya sehingga tidak langsung vonis. Kita mengurangi di negara ini vonis, Bu. Bapak Ibu, kalau semuanya divonis nggak bisa kerjain apa-apa. Itu yang harus kita rombak. Hidupkan kebersamaan. Ambillah hukum di Indonesia ini sesuatu yang bisa mewakili banyak orang. Tapi tidak melanggar syariah. Kesederhana saya itu begini, Bu. Kaidah seorang yang beragama, yang pertama adalah aman syar'i. Ini Bu Nuni. Ibu apapun kerjain terserah, boleh apa aja. Yang penting aman syar'i dulu. Karena pertikaian itu sering disyar'i, Bu. Fikih, boleh nggak boleh. Makanya kan rujukan terbaik itu kan Dr. Yusuf Al-Qardawi, ulama besar. Bagaimana beliau ketika mengatakan halal, haram, mubah itu membawa dulu narasi dalam pikiran kita. Nah itu boleh Bu ambil rujukannya Bu. Halal haramnya Dr. Yusuf Al-Qardawi, diakui ulama besar itu.
beliau di Qatar. Itu bagus. Jadi yang pertama itu ibu harus aman syar'i. Yang kedua apa? Aman citra. Aman citra itu apa? Misalnya ibu nyanyi dengan lagu tadi bagus, tapi ibu joget-joget naik-naik atas meja, itu kan nggak aman citra kan? Padahal lagunya nggak kayak gitu, lagunya masih lihat kebunku penuh dengan bunga. Tapi ibu jingkrak-jingkrak di atas meja, berarti kan nggak aman citra namanya. Nah, jadi aman syar'i, aman citra, satu lagi adalah aman politik. Kalau 3 hal ini ada, itu gampang ibu ngerjain apa aja. Bagaimana melakukan pengamanan sehingga yang muncul itu adalah bukan konflik, tapi yang muncul itu adalah rahmah. Berbeda-beda. Kayak di kita kan, kita ada NU, ada Muhammadiyah, ada Perti, ada beberapa lagi yang membawa cara memandang agama. Tapi kan mereka nggak ribut. Yang ribut ini kan yang ilmunya sepenggal-sepenggal. Haram sana, haram sini, susah. Negara kita nggak bisa hidup dengan berbagai ini semuanya diharamin, nggak bisa. Kita harus pakai toleransi yang tidak melanggar 3 hal tadi, terutama aman syar'i. Hubungan dengan Allah itu tidak ada tawar menawar. Sholat itu nggak boleh Allahu Akbar lalu kita Allah kayak kungfu master, nggak boleh. Itu udah ada aturannya. Standar operasional prosedur sholat. Garuk-garuk, itu garuknya juga ada ukurannya, cuma 3 kali. Jangan sampai kita seperti garuknya panjang banyak banget, nah itu nggak boleh. Makanya diberikan madhab. Madhab itu bentuk, dibuatlah sepakat ulama dengan 4 madhab itu kan. Nah, kamu mau salat gaya madhab Syafi'i silahkan, Hambali silahkan, Hanafi silahkan, tuh nggak ada masalah. Apa nih? Sebentar Bu ya. Oke. Masuk lagi ya. Jadi karena Indonesia kita menganut mazhab Syafi'i, maka tidak ada larangan. Kemudian mayoritas mazhab ini mendominasi, itu nggak ada larangan. Dan tidak ada larangan juga bagi kita yang mau mengikuti mazhab Hambali. Tapi ketika kita berada pada daerah mazhab Syafi'i, kita harus menghormati teman-teman kita yang ada di mazhab Syafi'i. Dan begitu juga yang nggak bermazhab. Nah, makanya kalau ini dikolaborasi, disinergikan, maka negara kita itu nggak cerita lagi fikih, Bu. Negara kita udah cerita peradaban. Nah, makanya Quran kalau diartikan dengan peradaban, itu dia sesuai semua, Bu. Saya kira demikian, Ibu. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Ustadz. Terang benderang ya. Artinya kan sebenarnya kalau untuk syairnya penuh dengan ajakan kebaikan, itu nggak ada masalah. Yang bermasalah itu kalau itu mendatangkan kemaksiatan, jelas tidak boleh. Yes. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan terima kasih juga Bu Ninu. Baik, ini waktu sudah menunjukkan jam 14.30, sudah mau ke penghujung acara. Mungkin sebelum ditutup, apakah ada satu lagi pertanyaan dari teman-teman sekalian? Boleh? Masih adakah yang ingin sharing atau ingin bertanya kepada Ustadz Asmi? Saya tunggu. Oke. Baik, sepertinya sudah tidak ada ya. Bisa langsung saya tutup saja kalau gitu. Apakah Bu Ninu ada mungkin penutup, Bu? Boleh ya, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan. Iya, baik Bu, silakan. Terima kasih Mbak Tania. Ya. Ustadz Asmi Fajri yang sangat kami hormati dan juga seluruh teman-teman hotel yang ikut di pengajian ini, termasuk teman-teman dari Negade Coffee and Gold seluruh Indonesia, plus teman-teman yang dari pusat. Sangat menarik tema hari ini, di mana duit itu kan tidak dimaknai hanya sekedar money ya, hanya sekedar uang gitu. Tapi ini keren banget, materi duit itu adalah memang dari filosofi yang dibuat oleh Ustadz Asmi tadi menjadi apa ya, menjadi pedoman kita lah. Oh iya ya, ternyata memang usaha itu, ikhtiar itu wajib, tapi doa juga tidak kalah penting gitu.
doa, usaha, ikhtiar, tawakal itu sudah harus kita pedomani. Kalau sudah effortnya udah maksimal, sudah itu kuasanya Allah untuk memberikan rezeki dari manapun atau berapapun, itu sudah hak prerogatifnya Allah. Jadi terima kasih banyak nih tausiah siang hari ini memberikan tambahan wawasan pengetahuan agama kita dan menambah semangat kita tentunya di masa-masa yang tidak mudah ini. Kita masih menyisakan semangat untuk optimisme, bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja karena Allah, dan tadi kalau bekerja sudah landasannya ibadah, sudah tidak akan lagi ada keluh kesah atau kalau orang bilang itu komplain-komplain terus, tidak ada. Selalu bersyukur, kemudian itu akan memberikan efek yang dahsyat kepada kanan kiri kita untuk semuanya bersemangat membaikkan perusahaan kita. Dan sekali lagi terima kasih Ustadz Asmi, mudah-mudahan siang ini membawa kemanfaatan kita semua. Kami atas nama manajemen PT Pesona Indonesia Jaya tentunya memohon maaf apabila mungkin waktu juga tidak bisa terlalu panjang, tapi tentunya kami berterima kasih di tengah kesibukan Ustadz Asmi ini masih berkenan untuk mengisi tausiah di tempat kita. Itu saja, semoga semuanya sehat selalu, tetap jaga prokes, dan yuk kita bersemangat untuk membaikkan kanan kiri kita, utamanya di pekerjaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ustadz Asmi, apakah ada tambahan lagi terakhir? Belum kita doa penutup? Ya, dari saya saja. Oh, sudah ya. Jadi saya satu saja ini kepada Bapak Ibu, pengalaman hidup saya yang membuat kita selalu bisa happy itu adalah the spirit is my life. Semangat adalah kehidupan. Jangan pernah berhenti untuk mengelola semangat, karena itu adalah kehidupan kita. Betul sekali, setuju itu Ustadz. Kok tangan Ustadznya keren nih. Terima kasih. Terima kasih kata-kata tutupnya Ustadz. Kalau udah nggak semangat nggak usah hidup ya Ustadz ya. Nggak usah hidup. Jadi mayat mati aja, Bu. Iya, Pak, tapi benar. Kalau kita bekerja pagi itu masih ada semangat, insya Allah itu hari baik. Hari itu tiba-tiba bersemangat kita. Dapat rezeki aja. Tapi kalau dari pagi udah loyo, nggak punya semangat, ya tahu-tahu hasil kerja itu nggak bagus. Benar. Gitu ya. Baik, oke. Baik, kita lanjut saja untuk penutup. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dari kantor pusat, dari tim Pesona Hotel yang sudah bergabung, dan juga kru dari seluruh Degade Coffee and Gold Selindo. Sebelum kita tutup, silahkan Ustadz untuk dapat membacakan doa bagi kami semua agar selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk PT Pesona Indonesia Jaya juga tentunya. Silahkan Ustadz Asmi. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar 3 kali, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah seluruh dosa-dosa kami, seluruh teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, Bapak Ibu kami yang ada di PT Nusa Indonesia Jaya, ya Allah, dan seluruh krunya, ya Allah. Ya Allah, cabutlah sifat iri, dengki, kikir, sombong, ria, takabur dalam diri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hadirkan semangat selalu dalam diri kami, ya Allah. Kami nggak boleh pantang menyerah. Ya Allah, musibah yang sedang Kau beri kepada kami adalah sebagai cara kami untuk terus dekat padamu, ya Allah. Ya Allah, cintailah kami, ya Allah, sayangilah kami, ya Allah, keluarga kami, diri kami, dan seluruh umat Islam yang ada di Indonesia dan dunia, ya Allah. Allahumma hadina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami udah buat target omzet, ya Allah. Engkau berikan tercapai, ya Allah. Hanya karena Engkau bisa, ya Allah. Kami nggak punya apa-apa, ya Allah. Planning kami boleh baik, cara kerja kami boleh baik, tapi tanpa seizin-Mu nggak bisa, ya Allah. Ya Allah,
Penuhilah target-target kami, ya Allah. Omzet kami terpenuhi, ya Allah. Karena kami bekerja karenamu, ya Allah. Dengan ada rezeki ini kami bisa membiayai keluarga kami, anak-anak Amin kami, ya saudara Allah. kami, dan membayar utang-utang kami, ya Allah. Engkau yang Amin ya memberikan Allah. COVID ini, ya Allah. Engkau pula yang akan mencabutnya, ya Allah. Ya Allah, Amin ya Allah. berikanlah kepada kami, ya Allah, ide-ide kreatif, ya Allah, agar kami bisa melewati turbulensi ini, ya Allah. Naikkanlah omzet kami, naikkanlah penghasilan kami bertriliun-triliun, ya Allah. Kami Amin nggak ya Allah. takut minta padamu, ya Allah. Engkaulah pemilik segalanya, ya Allah, ya Rahman. Amin. Ya Allah, panggillah kami, ya Allah, ke Masjidil Haram, ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulk. Ya Allah, kami sangat rindu kembali ke Mekah, ya. Berikanlah kami sampai kembali, ya Allah, bertawaf dan melihat Ka'bah, duduk di Raudhah, melihat makam Nabi kami Muhammad SAW. Kami ingin berkeluh kesah padamu, ya Allah, di Raudhah. Kami ingin duduk di Multazam, ya Allah. Amin. Jangan sampai corona ini membuat kami nggak bisa, ya Allah. Engkau mampu membalikkan itu semua, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, ya Allah. Kami hamba yang lemah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya Amin, ya hasanah wa Allah. fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas Amin, ya Ustadz Asmi atas doa penutupnya. Baik, saya sebagai MC mohon maaf jika ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara pengajian berikutnya. Mari kita tutup kajian siang ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Baik, saya tutup acara pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.